Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you? I'm fine. Good morning students, how are you? I'm fine. Good morning students, good morning students, good morning students, how are you? I'm fine. Okay, hello, good morning students. How are you today? I hope you are always healthy and protected by Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, nahnu mu'minun, as-sambaitah salam, Allahu Akbar. Bagaimana kabarnya semuanya di rumah? Sehat ya? Alhamdulillah. Jangan lupa selama masa pandemi ini selalu menjaga protokol kesehatan dengan cara selalu memakai masker, sering mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, dan juga makan makanan yang sehat dan bergizi. Supaya apa? Supaya badan kita sehat dan kita siap untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh hari ini. Okay, students, before we begin our lesson, let's start by doa. Pastikan semuanya duduk dengan rapi dan berdoa dengan khusyuk ya. Okay, let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga untuk pembelajaran hari ini dimudahkan ya. Oke students, sebelumnya silakan kalian persiapkan buku dan alat tulisnya masing-masing untuk mencatat materi yang Miss Adi sampaikan hari ini. Welcome to my English class with Ustazah Abibah. Okay, are you ready to study with me? Check it out! In the previous meeting, we have learned about numbers. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang angka. Masih hafal kan ya? Let's say together with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Semuanya hafal kan ya? Baik, bagus. And for today, we are going to continue our material. Kita akan melanjutkan materi untuk hari ini. What is it about? Tentang apa ya? Ya, tentang jam. You know, jam? Time. It's about time. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, we can tell about time spoken and written. And then we can make our daily routine schedule with the time. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah kita bisa mengucapkan tentang jam, baik itu secara lisan maupun tertulis. Kemudian yang kedua, kita bisa membuat jadwal kegiatan sehari-hari berdasarkan waktunya. Oke, semuanya siap ya untuk menyimak penjelasan tentang materi jam. Yuk kita mulai. Well students, coba Miss Adi ingin bertanya, pada jam berapa biasanya ayam mulai berkokok? Jam? Ya betul, antara
antara jam 3 sampai jam 4 pagi. Kemudian ketika kalian mendengar ini, jam berapa kalian mulai sholat zuhur? Ya, biasanya kita mulai jam 11 lebih 40 menit. Lalu jam berapa kita mulai tidur untuk istirahat? Ya, ada yang jam 9, jam 10, bahkan kadang ada yang jam 11 malam ya. So, how to say time in English? Bagaimana ya cara kita mengucapkan jam dalam bahasa Inggris berkaitan dengan aktivitas kita sehari-hari? Oke, how to say time in English? Bagaimana cara mengucapkan jam dalam bahasa Inggris? Let's see the next slide. What time is it? Jam berapakah itu? Okay, it is 6 o'clock. It is 1 o'clock. It is 7 o'clock. Ini jam 6 tepat. Ini jam 1 tepat. Ini jam 7 tepat. Sebagai contoh, kita lihat kalimat berikut ini ya. I tidy up my bed at 6 o'clock. Saya merapikan kasur jam 6 tepat. Untuk contoh yang lain, I have dinner at 7 o'clock. Saya makan malam jam 7 tepat. Berikutnya, what time is it? Jam berapakah itu? Okay, it is 12:05. It is 4:15. It is 1/2 past 2. Ini jam 12 lebih 5. Ini jam 4 lebih 15 menit. Ini jam 2 lebih 30 menit. Kita lihat untuk contohnya. I play football at 4:15. Saya bermain bola jam 4 lebih 15 menit. Another example. Contoh selain itu, I have lunch at 5:12. Saya makan siang pada jam 12 lebih 5. Next berikutnya, what time is it? Jamnya berbeda lagi ya. It is 10:02. It is 25:12. It is 9:45. Ini jam 2 kurang 10. Ini jam 12 kurang 25 menit. Ini jam 10 kurang 15 menit. Sebagai contoh, I study in the classroom at 9:45. Saya belajar di kelas jam 10 kurang 15. Nah, dalam kalimat bisa juga ditulis dengan angka 9 lebih 45. Contoh berikutnya, I take a nap at 10:02. Saya tidur siang jam 2 kurang 10 menit. Pada kalimat tertulis jam 1 lebih 50. So, what is the difference? Apa perbedaannya? Ada yang o'clock, ada yang past, dan ada juga yang to.
Nah, silakan kita simak penjelasannya ya. Oke, kita bisa melihat gambar untuk yang penggunaan pas, yaitu digunakan untuk jam dengan waktu lebih 1 menit sampai lebih 30 menit. Nah, di situ 5 past lebih. So, what is the difference? Ada yang menggunakan o'clock, ada yang menggunakan past, dan juga ada yang menggunakan to. Apa perbedaannya ya? Oke, kita lihat untuk gambar berikutnya. Kita silakan menyimak penjelasan berikut ini. Ya, untuk past kita gunakan pada jam lebih 1 menit sampai lebih 30 menit. Contohnya 5 past titik-titik lebih 5 menit, 10 past titik-titik lebih 10 menit, dan sebagainya. Untuk to digunakan pada menit 31 sampai lebih 59. Sebagai contoh, 22 kurang 20 menit, a quarter to kurang 15 menit, dan sebagainya. Oke, untuk o'clock digunakan pada jam tepat, yaitu lebih 00 ya, tidak ada menitnya. Untuk pas, jam dengan menit 1 sampai 30. Untuk to, jam dengan menit 31 sampai 59. Pastikan kalian hafal tentang ini ya. Oke, remember, untuk kalimat, kata yang digunakan di pertama di sini adalah menitnya. Kemudian pas lebih atau to kurang. Kemudian kata yang belakang adalah jamnya. For the example, it is 10 past 3. Jam 3 lebih 10 menit. Angkanya 3.10 ya. Sedangkan penulisannya it is 10 past 3. Mas, kita coba latihan soal dulu. For question 1, it is 10 o'clock. Which one is the right answer? Manakah jawabannya lebih tepat? 10 o'clock. Okay, good. The answer is A. 10 tepat. Number 2, it is 12 o'clock. Which one is the answer? Yang mana jawabannya? Yes, correct. The answer is D. 12 o'clock means jam 12 tepat. Next question, it is 12 past 4. Jam 4 lebih 12. Kita baca jamnya dari belakang. Yang manakah jawabannya? Which one is correct? Good. C. Jam 4 lebih 12. Next question, it is 10 to 9. Jam 9 kurang 10. Yang mana ya? Yes, the answer is B. 8 lebih 50 itu sama dengan jam 9 kurang 10. The next question, it is a half past 3. Jam 3 lebih setengah atau lebih 30 menit. Yang manakah jawabannya? Yup, the answer is A. 3 lebih 30 menit. Oke, attention, perhatian untuk semuanya. Kita ingat lagi ya. Menit 30 kita gunakan a half past, lebih 15, a quarter past, kurang 15 atau lebih 45, kita gunakan a quarter to.
Kemudian ada penggunaan AM dan PM. What is the difference? Untuk AM digunakan pada jam 00 atau jam 12 malam sampai sebelum jam 12 siang. Sedangkan PM digunakan setelah jam 12 siang sampai sebelum tengah malam. Oke, jangan lupa untuk penggunaan morning, afternoon, dan juga evening. Kalian tahu ya, morning itu pagi, afternoon bisa siang atau sore, evening atau night yaitu malam. For the example, 7 AM means 7 o'clock in the morning. 7 PM means 7 o'clock in the evening. Jadi berbeda ya, 7 AM itu jam 7 pagi, sedangkan 7 PM jam 7 malam. 4 AM sama saja jam 4 pagi, sedangkan 4 PM sama saja jam 4 sore. Kemudian contoh yang lain, 7 AM sama saja jam 11 pagi, jam 11 PM sama saja jam 11 malam. Sampai di sini bisa ya. Jangan lupa untuk dicatat materinya di buku tulisnya masing-masing. Nah, for today's talks, tugas hari ini yaitu make your daily routine schedule with the time. Buatlah jadwal kegiatan sehari-hari kalian dengan waktunya atau jamnya. Sebagai contoh, ya misalnya kalian jam 4 aktivitasnya adalah wake up. Lalu silakan kalian buat kalimatnya I wake up at 4 o'clock. Kemudian setelah bangun kalian aktivitasnya apalagi? Contoh jam 4:30. Aktivitasnya adalah take a bath. Lalu kita buat kalimatnya I take a bath at 4:30. Mudah ya? Silakan kalian lanjutkan dengan waktu-waktu berikutnya dan juga aktivitas-aktivitas berikutnya. Dikerjakan di kertas HVS atau di kertas folio. Oke, thanks for your attention. Cukup untuk penjelasan materi tentang jam hari ini. 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, a half 30, a quarter 15. Pas, lebih, tuh, kurang, morning, pagi, afternoon, siang, sore, evening, night, malam. This is time. Let's sing once more. 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, a half 30, a quarter 15. Pas, lebih, tuh, kurang, morning, pagi, afternoon, siang, sore, evening, night, malam. This is time. Well students, untuk materi hari ini mudah kan ya? Bisa dipahami? Alhamdulillah kalau mudah. Baik, apa manfaat pembelajaran untuk hari ini? Ya, materi hari ini dengan mempelajari jam dalam bahasa Inggris, kita akan lebih lancar lagi dalam mengucapkan angka-angka yang berkaitan dengan jam dalam bahasa Inggris. Selain itu, kita diharapkan bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, melakukan aktivitas sehari-hari sesuai waktu yang ditentukan. Baik, bahkan dalam surat di Al-Quran ada sebuah surat yang berkaitan dengan waktu. Dan ada lagunya juga loh. Kalian tahu? Ya. Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian, melainkan
yang beriman dan beramal solih. Oke semuanya, cukup sekian untuk materi hari ini. That's all from me and thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye and see you on the next meeting.